Setelah melakukan right issue, justru sahamnya disuspend. Ini yang terjadi di saham Waskita Karya atau saham dengan kode emiten WSKT. Nah, bagaimana supaya kita terhindar dari saham-saham yang berpotensi untuk disuspend? Kita bahas di video kali ini. Oke, sebelum kita membahasnya, jangan lupa ya, teman-teman harus subscribe channel ini dan teman-teman silahkan join di channel Telegram kami karena kadang di situ saya share tulisan-tulisan yang tidak bisa saya videokan. Untuk join di channel Telegramnya silahkan teman-teman join melalui link di dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin ya. Jangan di searching, takutnya nanti masuk di akun bodong. Nah, supaya kita bisa tahu apakah saham tersebut berpotensi untuk disuspend atau tidak, maka kita harus membaca laporan keuangan. Untuk itu ya, basic kita sebagai seorang investor, paling tidak kita bisa membaca laporan keuangan. Jadi kalau saya ditanya kira-kira skill apa yang wajib dimiliki oleh seorang investor, saya katakan bisa membaca laporan keuangan dan itu hukumnya fardhu ain. Nah, maka di sini saya akan membuka neraca dari Waskita Karya posisi kuartal 3 2022 di mana nanti saya akan tunjukkan bagaimana perusahaan ini ya atau saham Waskita Karya ini berpotensi untuk disuspend. Oke, kita sekarang coba bahas mengenai saham Waskita ya di sisi kesehatan neracanya. Nah, Waskita sendiri akhirnya disuspend oleh BI per tanggal 16 Februari 2023. Artinya perdagangan terakhir yang bisa dilakukan di saham Waskita Karya atau saham WSKT ini adalah posisi 15 Februari 2023 di mana terakhir harga saham WSKT ditutup di level 348. Ya, semoga teman-teman penonton channel The Investor ini tidak termasuk investor yang kena di saham Waskita Karya ini ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengidentifikasi bahwa saham Waskita Karya ini berpotensi untuk gagal bayar ya. Jadi ceritanya kan saham Waskita Karya ini disuspend gara-gara dia atau WSKT ini menunda pembayaran bunga obligasi. Nah, mari kita lihat nih terutama di kesehatan neracanya. Nah, kita lihat dulu di sisi aset lancar. Saya biasanya step awal untuk melihat apakah perusahaan ini punya potensi gagal bayar yang tinggi atau tidak. Pertama yang saya lihat adalah di sisi aset lancar posisi kasnya ya. Kas dan setara kas termasuk juga investasi jangka pendek. Jadi di posisi terakhir ya, posisi yang terbaru per 30 September 2022, WSKT memiliki kas sekitar 10,8 triliun. Ya, jadi kita lihat nih, perusahaan ya masih punya kas 10,8 triliun. Kemudian biasanya saya akan bandingkan dengan liabilitas jangka pendek khususnya untuk utang bank maupun obligasinya. Yang dimana ya kalau kita lihat di liabilitas jangka pendek ini ada utang bank jangka pendek sebesar 143 miliar, kemudian ada surat utang jangka menengah dan obligasi jangka pendek ya, utang obligasi jangka pendek bersih kira-kira totalnya sekitar 5 triliun rupiah. Nah, jadi ini adalah hutang-hutang ya, terutama hutang bank dan penerbitan obligasi yang wajib dibayarkan dalam tempo kurang dari 1 tahun. Nah, kalau di sini kita lihat kewajiban hutang banknya ya, bank yang akan jatuh tempo kira-kira 5 triliun sedangkan perusahaan masih punya cash 10 triliun. Pertama kita lihat sepintas ya, kayaknya sih masih oke, artinya dia masih bisa membayar kewajibannya. Nah, sekarang kita lihat laporan keuangan berikutnya ya, yaitu laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini juga penting teman-teman. Kenapa? Karena disinilah kita akan melihat kira-kira perusahaan memiliki likuiditas yang bagus atau tidak ya. Likuiditas ini dalam artian perusahaan menghasilkan cash untuk bisa membayar kewajibannya, kira-kira seperti itu. Nah, dilihat dari sisi kas ya, arus kas aktivitas operasi. Jadi kita harus tahu nih bahwa laporan arus kas ini ada 3 pos ya atau 3 sisi. Yang pertama adalah arus kas dari aktivitas operasi, yang kedua adalah arus kas dari aktivitas investasi, dan yang ketiga adalah arus kas dari aktivitas pendanaan. Dan itu harus dilihat semua. Nah, sekarang kita lihat dulu adalah arus kas dari aktivitas operasi, di mana kalau kita lihat posisi paling bawah di sini ya, kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi minus 38 miliar rupiah. Ya, jadi ada defisit dari kegiatan operasinya. Nah, kita lihat nih kira-kira apa yang menyebabkan kas operasinya negatif. Ya, yang pertama
Kita lihat paling atas adalah penerimaan dari kas pelanggan sebesar 12,2 triliun rupiah. Kemudian pengeluaran kas kepada pemasok 10,1 triliun. Ya, artinya perusahaan masih ada net ya dari yang dia terima dari pelanggan, kemudian yang dia bayarkan kepada pemasok. Kemudian untuk biaya karyawan, gaji karyawan ya, pengeluaran kas kepada karyawan dan direksi ini termasuk gaji ya, itu adalah 514 miliar sehingga sisanya 1,5 triliun. Nah, ini adalah sisa dari aktivitas operasinya secara gross ya, secara gross, belum dikurangi dengan yang lain. Nah, sekarang kita lihat di bawahnya nih. Di sini ada pembayaran beban keuangan. Apa itu pembayaran beban keuangan? Pembayaran beban keuangan itu adalah bunga bank maupun obligasi. Ya, jadi di sini hanya bunganya saja. Nah, ternyata dengan posisi saat ini perusahaan harus membayar bunga ya, bunganya saja, belum pokoknya ya, belum hutang pokok, tapi hanya beban bunga saja itu sebesar 1,4 triliun rupiah. Ya, jadi bisa dibayangkan kas yang dihasilkan 1,5 triliun untuk bayar bunga 1,4 triliun. Ya otomatis nggak ada sisa gitu. Nah, kalau nggak ada sisa seperti ini, biasanya ya ujung-ujungnya perusahaan akan menambah hutang. Karena kalau kita lihat arus kas operasi ini negatif, berarti dari mana dia bisa menghidupi menghidupi operasional yang lainnya. Yang artinya dari mana selisih negatif ini dibayar? Ya otomatis dari hutang baru, kan seperti itu. Nah, sekarang kita lihat lagi nih di bawahnya, yaitu arus kas dari aktivitas investasi ya, alias kira-kira perusahaan melakukan ekspansi apa nih, atau capexnya berapa nih. Nah, di sini kita lihat ya, ada satu transaksi yang menurut saya ini perlu kita curigai ya, di mana di sini ada pinjaman diberikan kepada entitas asosiasi sebesar 3 triliun rupiah. Nah, pos apa ini? Nah, ini adalah pos di mana si Waskita Karya dia memberikan pinjaman ke entitas asosiasi sebesar 3 triliun. Sekarang pertanyaannya, jika Waskita Karya ini sedang kesulitan likuiditas, ya ngapain dia memberikan pinjaman gitu? Kenapa nggak si entitas asosiasi ini dia pinjam ke bank gitu? Kenapa harus dia minta kepada Waskita Karya? Nah, ini yang juga jadi pertanyaan, dan saya belum ngecek lebih lanjut lagi ya, kira-kira dananya lari kemana, dana 3 triliun ini. Nah, dari sini saja sebenarnya sudah kelihatan. Yang pertama, dari sisi operasi perusahaan masih negatif ya, negatif alias benar-benar mepet. Yang kedua, ada transaksi di mana Waskita membiayai entitas asosiasi sebesar 3 triliun. Nah, berarti 3 triliun ini harus istilahnya didapatkan dari mana nih, sumbernya dari mana? Ya pastinya dari hutang, kan seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat sisi aktivitas pendanaannya. Oke, nah teman-teman bisa lihat di sini ya, arus kas dari aktivitas pendanaan di mana dalam 9 bulan terakhir di tahun 2022 ini cukup complicated ya. Ada istilahnya utang obligasi yang jatuh tempo, kemudian dia bayar, termasuk hutang bank dia bayar, tapi dia juga pinjam dana lagi, kemudian dia menerbitkan obligasi lagi ya. Jadi semacam gali lubang tutup lubang seperti itu ya. Dimana di sini ya salah satu nilai terbesarnya adalah Waskita melakukan pembayaran pinjaman bank 6,9 triliun, tapi juga menerima pinjaman bank 5,4 triliun ya. Kemudian Waskita Karya menerbitkan lagi 2,1 triliun ya, penerbitan obligasi maupun juga sukuk mudorobah 1,1 triliun. Kemudian di sini kelihatan ya bahwa Waskita Karya dia menerima dana right issue 1,5 triliun. Jadi kan Waskita Karya ini di akhir tahun 2021 kemarin dia melakukan right issue ya, dapat dana sekitar 9 triliun. 7 triliunnya sudah diterima di akhir tahun 2021. Nah, yang 1,5 triliun itu diterima di bulan Januari 2022. Maka di sini kelihatan nih 1,5 triliun ya. Dan secara net ternyata Waskita Karya menambah hutang ya. Jadi secara netnya ini ada penambahan hutang 1 triliun rupiah. Arus kas operasi negatif, kemudian ada transaksi 3 triliun yang itu transaksi yang aneh, plus yang ketiga hutangnya nambah 1 triliun. Ya sudah, dari sisi laporan arus kas ini kelihatan bahwa perusahaan ini sedang
bermasalah dalam hal likuiditasnya. Nah, sekarang kita lihat total liabilitas posisi kuartal 3 2022 ya. Kita akan soroti total hutang bank maupun obligasinya. Nah, ini adalah laporan liabilitas ya posisi September 2022, dan di sini saya soroti beberapa pos ya, yaitu surat utang jangka menengah ya, kemudian utang obligasi, kemudian utang bank jangka panjang, dan juga yang lainnya, yang dimana ini adalah hutang-hutang buruk ya, hutang bank maupun penerbitan obligasi. Kalau kita total semua pos yang dimana dia mendapatkan dananya baik dari bank atau penerbitan obligasi, itu totalnya adalah 64 triliun rupiah. Ya, jadi Waskita Karya punya hutang 64 triliun rupiah, yang dimana ini adalah posisi kuartal 3 2022 dan bunganya sebesar 1,4 triliun rupiah. Jadi bunganya tok ya, hanya bunganya saja, belum pengembalian dari dana pokok pinjaman sebesar 64 triliun. Kemudian kita lihat sisi ekuitasnya, yang dimana kalau kita lihat di ekuitas dari Waskita Karya sendiri memang kelihatannya masih positif 8,8 triliun. Ya, di sini 8,8 triliun masih positif. Tapi kalau teman-teman lihat saldo labanya saat ini minus ya. Saldo laba yang telah ditentukan penggunaan maupun belum ditentukan penggunaannya, kalau kita total ini masih minus sekitar 6 triliun. Artinya apa? Artinya perusahaan dari sampai sekarang ini masih membukukan rugi ya. Jadi belum bisa mengkapitalisasi laba untuk Waskita Karya ini. Jadi 8 triliun ini dari mana ya? Dari di sini tambahan modal disetor. Jadi ekuitas perusahaan ya, alias modal dari Waskita ini kebanyakan adalah suntikan dana terus-menerus, yang dimana Waskita ini belum bisa menghasilkan laba sampai sekarang. Dan jika kita hitung secara debt to equity ratio ya, jadi kita hitung total hutangnya dibandingkan dengan ekuitasnya, itu DER-nya adalah 727%. Dan ini adalah angka maupun rasio yang sangat-sangat besar ya, sangat-sangat tidak sehat. Dari neraca yang kita bahas tadi ya, di sisi laporan arus kasnya yang tidak sehat, kemudian jumlah hutangnya yang sangat besar, ekuitasnya yang sampai sekarang ternyata perusahaan masih belum bisa mengkapitalisasi laba, alias perusahaan ini hidup dari suntikan dana terus-menerus, maka ya sudah, ini ibaratnya seperti bom waktu, tinggal menunggu waktu, perusahaan nggak bisa bayar bunga, akhirnya sahamnya disuspend. Nah, teman-teman sekalian, penting sekali kita bisa membaca laporan keuangan supaya kita terhindar dari saham-saham yang berpotensi untuk disuspend. Nah, di program kami yang bernama Value Investing Mastery, di situ ada pembelajaran bagaimana kita membaca laporan dari level basic sampai advance-nya. Silahkan teman-teman mengikuti program Value Investing Mastery dengan daftar melalui link di dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam passive income.